Bosan buang waktu ngebalesin chat customer satu persatu? Pengen ningkatin penjualan dan fokus pada hal lain? Salesbot Komo adalah solusinya. Dengan Salesbot Komo, kamu bisa punya bot otomatis yang bisa ngejawab pertanyaan customer dengan cepat dan akurat. Respon pesan customer 24 jam nonstop, tangani keluhan customer dengan sopan dan profesional. Komo mudah digunain dan terjangkau. Ayo buat Salesbot kamu sekarang dan rasakan manfaatnya. Halo semuanya, bersama aku Al dari Komo. Dalam video kali ini aku mau ngejelasin kamu cara ngebuat bot dari awal dan prinsip pembuatannya. Sekarang kita mau buat bot untuk membantu bisnis salon kecantikan. Nah, sebelum itu kamu harus punya integrasi WhatsApp Cloud API. WhatsApp Cloud API adalah integrasi resmi langsung dari Meta. Utamaannya tentu kita berkomunikasi melalui WhatsApp. Lalu kita juga mendapatkan akses kampanye email massal tanpa batas hingga 10.000 pengguna. Ada alat otomatisasi tingkat lanjut, ada tombol balas cepat, dan juga Cloud API menyediakan alat analisis bagi pengguna untuk melacak statistik percakapan, pola, dan pesan yang terkait dengan akun WhatsApp kamu. Lalu ada juga jendela pengatur waktu 24 jam yang mana segera aktif ketika kamu mendapatkan pesan dari pelanggan kamu dan akan otomatis tertutup ketika waktu habis. Nah, kalau kamu dapetin integrasi WhatsApp Cloud API, cek kolom deskripsi di video ini ya. Nah, sebelum kamu buat Salesbot ini, kita perlu buat dulu set field. Yang mana set field ini akan ngebantu kamu nanti di pembuatan Salesbot. Nah, gimana caranya? Kita pergi ke bagian lead. Lalu di sini kamu bisa lihat ini adalah jendela lead di mana kamu bisa menemukan semua kontak klien kamu, informasi tentang mereka, dan kamu juga bisa menambah lead seperti ini, quit ad. Nah, kamu bisa kasih nama, nomor telepon, email, dan segala macam tentang informasi klien kamu. Ini contoh. Lalu kita add. Nah, setelah itu kita perlu klik double di sini. Dan ini adalah lead card. Nah, lead card ini adalah tempat kamu bisa menemukan informasi klien kamu. Ya, kamu bisa dapetin informasi tentang kontaknya, perusahaannya, riwayat percakapan kamu dengan dia. Jadi disinilah tempatnya. Tapi kita mau buat set field, jadi kita pergi ke setup. Lalu kalian cari namanya contact field. Oke, kita scroll ke bawah. Dan kalian akan lihat ada add field, lalu tambahkan. Nah, di sini kita mau buat salon kecantikan. Kita tulis salon kecantikan. Oke, dan save. Selesai, kita sudah membuat sales feed-nya, jadi nanti ini akan berguna di Salesbot kita nanti. Oke, saatnya kita buat Salesbot kita. Caranya kita ke setting bagian sebelah kiri, lalu ke communication tool, dan scroll ke bawah. Di sini kamu nemuin Salesbot. Jadi Salesbot adalah bot yang diprogram untuk ngebantu kamu dan bisa melakukan tindakan tertentu sesuai arahan kamu. Di sini juga Salesbot bisa menyimpan semua informasi penting tentang pelanggan kamu. Di sini kita bisa buat dengan dua cara, import dan create. Karena kita ingin buat dari awal, maka kita akan create. Nah, di jendela ini kamu bisa lihat Komo sudah menyiapkan berbagai template yang siap pakai. Kamu bisa gunain ini dan kamu bisa ubah sesuai kondisi bisnis kamu. Nah, sebelum kita buat, kita akan beri nama ke icon ini. Kita ubah namanya. Oke, lalu kita create. Oke, di sini kamu bisa lihat ini adalah Salesbot Builder-nya Komo, yang mana kamu bisa ngedit, nyesuaiin semua keinginan kamu kepada bot yang bisa bantu kamu nanti di bisnis kamu. Nah, saatnya kita buat Salesbot kita, tapi ini aku mau jelasin, ini namanya adalah list of condition, di mana ini adalah tindakan yang disarankan untuk membuat langkah lanjutan bot kita nanti. Nah, ini semacam trigger yang bisa ngaktifin bot kita. Kita akan buat dengan condition. Oke, di sini ada client message. Jadi ketika klien mengirim pesan ke kita, di sini juga ada banyak pilihannya. Ada active chat code,
active chat messenger, lead search, conversation status, answer status. Tapi karena kita membutuhkan trigger, yaitu ketika klien mengirim pesan, maka kita klik client message. Dan di sini kita equals, kita ubah ke konten dan manual input. Di sini ada banyak pilihan, tapi kita akan butuhkan manual input. Di sini kita akan tulis jalankan bot. Kenapa? Karena ketika klien menuliskan jalankan bot, maka bot kita akan aktif secara otomatis. Nah, sebelum itu kita mau buat error message, yang mana kalau misalkan klien kita tidak menulis jalankan bot, maka kita buat kemudahan dengan membuat pesan dan berikan tombol balas cepat. Oke, di sini kita memberikan pesan, maaf aku tidak mengerti, berhenti, dan jalankan bot. Untuk another answer kita hapus, dan no answer juga kita hapus. Nah, setelah ini kita buat step lanjutan, itu adalah condition. Oke, aku mau kasih tahu kalian, kalau misalkan kita menggunakan message, kita harus menggunakan condition di langkah selanjutnya, karena ini adalah trigger untuk buat bot kita aktif. Jadi setelah berhenti, kita ini ada dua, maka kita buat dua kondisi. Ini equal, kita ubah ke konten, ini juga ke konten. Oke, lalu kita buat langkah selanjutnya. Untuk berhenti, kita akan gunakan action, lalu change conversation status, dan mark conversation close. Lalu next stepnya adalah kita hentikan bot, stop bot. Oke, untuk non off condition juga sama. Kita bisa buat dengan cara yang tadi sebelumnya, menggunakan action, atau kita bisa langsung go to another step dan pilih change conversation status. Oke, saatnya kita ke tahap utama kita, yaitu ketika klien mengirim pesan jalankan bot, maka bot kita akan mengirim pesan selamat datang. Dengan cara kita buat next stepnya, pilih list message WhatsApp. Kalau kalian belum punya opsi ini, berarti kalian belum terintegrasi dengan WhatsApp Cloud API. Oke, jadi apa bedanya message ini dengan yang ini, list message WhatsApp? Perbedaannya adalah yang ini kita hanya bisa membuat tidak lebih dari 3 tombol balas cepat, sedangkan list message WhatsApp atau yang terintegrasi dengan Cloud API itu bisa membuat tombol balas cepat lebih dari 3. Nah, sebelum itu aku mau jelasin bahwasannya ada 4 kolom penting yang wajib diisi. Yang pertama adalah message, button name, section title, dan option title. Ini semua harus diisi karena kalau tidak diisi ini akan error dan bot kamu tidak akan aktif. Ayo kita isi pesannya. Nah, sudah kita isi pesannya. Ini pesan untuk selamat datang. Lalu kita isi, pilih opsi, pilih jawaban. Kita buat 3 opsi pilihan: daftar harga, layanan kami, buat janji temu, dan ada opsi lainnya untuk memberhentikan bot. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan buat another answer. Karena untuk memastikan kalau ada klien kita yang tidak memilih di antara 4 opsi ini, maka kita akan buat validation. Ini sama seperti message error yang pertama, seperti ini modelnya. Kita akan buat validation, lalu contain. Oke, di sini kita letter. Oke, lalu setelah itu kita akan buat pesan. Dan ini kita akan selesaikan dengan cara go to another step dan pilih change conversation status atau berhentikan bot. Nah, di sini kita buat pesan yang sama, lalu tambahkan 2 tombol balas cepat. Di sini lanjutkan. Oke, another answer dan no answer kita matikan. Lalu setelah message kita akan buat condition.
Karena ada 2, kita tambahkan 1 kondisinya. Ini kita drag masuk ke nomor 20, kondisi nomor 20, lalu kita contain equal, kita ubah ke contain. Manual input kita masukkan di sini berhenti dan lanjutkan. Oke. Nah, untuk berhenti dan on off condition kita bisa selesaikan stepnya dengan cara seperti sebelumnya, action, change conversation status, mark close, and then kita stop bot. Dan untuk on off condition kita tinggal drag tarik ke sini. Oke, selesai. Lalu untuk step lanjutkan, maka kita akan sambungkan ke pesan utama kita, yaitu di pesan list message nomor 2. Kalian lihat, oke, nomor 2. Karena agak susah untuk ngedrag manual, maka kita tinggal add next step, go to another step, dan pilih list message WhatsApp. Ini sudah otomatis langsung terhubung ke pesan utama kita yang di sini, oke, nomor 2. Nah, kita lanjut ke sini, kita buat condition. Oke, kita buat condition. Karena ada 4, kita tambahkan jadi 4 kondisi. Ini kita drag. Ini ke sini. Ini ke sini. Oke. Dan ini jalankan bot. Kita belum masukkan, jadi ini kita tarik saja ke sini atau ke nomor 2, list message nomor 2. Setelah itu on off condition ini kita langsung selesaikan saja, go to another step dan pilih change conversation status untuk berhenti. Ini kita ubah equals jadi ke content, equal content, ini equal content, dan manual input daftar harga kita masukkan ke sini, lalu lanjutkan ke kolom kedua. Buat janji temu kita masukkan ke kolom ketiga, dan berhenti kita masukkan kolom 4. Karena mudah untuk menyelesaikan step berhenti, kita selesaikan dulu. Kita ke go to another step dan pilih change conversation status. Oke, saatnya kita ke tahap daftar harga. Kita akan berikan pesan dan kita akan kasih gambar atau menu list dari salon kecantikan kita. Ini kita ke icon penjepit, lalu pilih gambar yang sudah kalian siapkan dan tulis pesan. Oke, untuk format gambar yang bisa dimasukkan itu adalah PNG, JPEG, PJPEG, JPEG, PJP, JPG, BMP, DIB, WEBP, M4V, dan MP4. Lalu kita akan lanjutkan dengan memberikan waktu supaya klien membaca menu kita. Di sini until kita ubah ke timer. Oke, ini kita hapus. Kita berikan waktu 10 detik saja. Jadi biar 10 detik mereka baca menu yang kita punya. Oke, setelah itu kita akan berikan pesan seperti konfirmasi. List message WhatsApp. Oke, ini adalah pesannya. Setelah itu kita akan buat condition. Add next step, condition. Ini kita drag masuk ke sini, lalu tambahkan jadi 3 karena kita mempunyai 3 tombol balas cepat. Equal kita ubah semua ke contain. Buat janji temu kita masukkan di kolom pertama, lalu butuh waktu di kolom kedua, dan berhenti di kolom ketiga. Oke, untuk berhenti dan on off condition kita bisa selesaikan stepnya dengan cara go to another step
dan kita scroll cari change conversation status nomor 8. Ini juga kita selesaikan, go to another step dan change conversation status nomor 8. Untuk buat janji temu kita belum ada, maka kita butuh waktu. Kita buat message. Oke, setelah kita mengirim pesan ini, kita akan tutup step ini dengan cara action, change conversation status, dan mark conversation close. At next stepnya itu stop bot. Oke, untuk tahap daftar harga kita sudah selesai, tinggal nanti kita akan masukkan next step yang buat janji temu ke tahap yang dibuat janji temu. Oke, saatnya kita ke step selanjutnya, yaitu layanan kami. Di sini kita akan memberikan pesan tentang layanan kami, layanan salon kecantikan kita. Oke, kita drag dulu, cari posisi yang enak. Oke, setelah itu kita akan buat list message WhatsApp. Oke, kita sudah buat pesan layanan kami. Oke, sebelum itu ini kita rapihkan karena ini sangat mengganggu. Jadi kita coba tarik ke bawah. Yang stop botnya juga ini conversation, stop bot. Ini kita taruh di sini. Oke. Ini kalian bisa sesuaiin tempatnya semau kalian ya, sesuai keinginan kalian. Oke. Ini layan kami, oke. Kita lanjutkan di sini next step. Next stepnya setelah message kita akan buat seperti biasa condition. Ini juga kita drag masuk ke dalam ini juga, lalu kita tambahkan 3 kondisi karena di sini ada 3. Client message, terus equal kita ubah ke konten. Manual inputnya kita taruh daftar harga di kolom pertama, buat janji temu di kolom kedua, dan berhenti di kolom ketiga. Kita selesaikan step berhenti dan non of condition dengan cara action, change conversation close, and then di sini oke, stop bot. Ini kita drag. Nah, sudah selesai bagian berhenti dan non of condition. Daftar harga ini kita bisa masukkan ke sini, nomor 27, pesan nomor 27. Oke. Kalau kalian nggak bisa drag manual, kita tinggal buat next stepnya, go to another step, dan tadi message nomor 27. Oke, ingat nomornya di sini, lihat message nomor 27 daftar harga. Jadi nanti kalau mereka pilih daftar harga, ini akan otomatis ke bagian sini. Dan buat janji temu kita belum ada, jadi kita langsung buat aja ke tahap terakhir kita, yaitu buat janji temu. Ini at next stepnya kita drag dulu, kita cari tempat kosong, lalu kita pilih. Next stepnya itu adalah list message WhatsApp. Kita akan berikan pesan, lalu kita kasih pilih opsi. Di sini kita akan berikan 2 opsi pilihan, yaitu perawatan rambut dan perawatan kuku. Oke, perawatan kuku. Dan di setiap opsi ini kita akan tambahkan lagi 4 opsi, jadi 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. Oke.
dan tambahkan add section untuk opsi lainnya untuk pilihan berhenti. Oke. Nah, untuk perawatan rambut kita akan kasih seperti potong dan penataan rambut, keritingin rambut ataupun lurusin rambut, conditioning. Oke, kasih warna dan highlight. Dan untuk kuku kita kasih pedicure, manicure, pemasangan kuku akrilik, dan terakhir celup parafin. Oke, kita sudah punya 9 opsi ya menggunakan tombol balas cepat. Inilah keunggulan WhatsApp Cloud API yang sudah diintegrasi dengan Komo. Lalu kita ini akan buat next stepnya itu condition. Ini kita drag satu-satu ke condition. Condition sudah, lalu kita buat jadi 9, tambahkan kondisinya di 9. Oke, dan ubah semua equal menjadi contain. Lalu kita masukkan satu-satu. Oke, kita selesaikan berhenti dan non-off condition. Oke, dengan cara add next step, go to another step, scroll cari change conversation status. Yang ini juga sama, kita go to another step, change conversation status. Selesai untuk bagian berhenti dan non-off condition. Untuk bagian yang 8 pilihan pertama ini yang atas, potong rambut dan pedicure, kita akan buat set field yang udah kita buat tadi sebelumnya di awal video. Jadi kita ke action, scroll ke bawah, cari set field, lalu ini klik chat contact, name kita cari salon kecantikan ini. Oke, kita tadi udah buat. Di sini kita ubah ke client message dan drag semuanya ke 59, ini tabel nomor 59. Oke. Apa gunanya set field? Itu jadi nanti ketika pelanggan mengirim pesan ke kamu, maka ini akan otomatis tertulis bahwa ini klien salon kecantikan kamu. Ini gunanya ketika kamu punya banyak bisnis. Jadi kamu bukan cuma punya salon kecantikan, ini akan permudah untuk memberitahu kamu bahwa ini klien untuk salon kecantikan. Oke, jadi kita lanjut. Ini kita buat tambahkan tes, tambahkan tugas. Oke, tambahkan tugas. Ini untuk ke karyawan kita. Jadi ini sikapnya internal, bukan ke pelanggan kita. Di sini ada deadline, bisa immediately. Ada penanggung jawabnya juga kita bisa pilih, tipe tasnya juga kita bisa pilih, ada banyak ya, kalian bisa lihat. Oke, nah kita mau kasih pesan internal untuk karyawan kita. Oke, jadi di sini hubungi lead dan sepakati waktu janji temu. Lalu kita akan berikan pesan penutup dan pengingat untuk klien kita. Oke, jadi kami akan segera menghubungimu dan menemukan slot terbaik untuk kamu. Oke, jadi ini udah selesai. Ini pesan terakhir, jadi kita bisa tutup aja di step selanjutnya dengan cara action, change conversation status, mark conversation close, dan next stepnya itu stop bot.
Oke, selesai sudah bagian buat janji temu, bagian terakhir. Dan tugas terakhir kita adalah menyatukan semua step yang belum tersatu yang dari layanan kami. Oke, di sini ada buat janji temu. Next stepnya masih belum ada. Ini kita bisa drag ke bagian ini, list message nomor 49. Oke, dan untuk yang daftar harga kita juga punya buat janji temu. Tapi karena agak susah untuk track manual, kita buat next stepnya go to another step dan cari nomor 49, list message WhatsApp 49. Oke, ini otomatis sudah tersambung ke message buat janji temu. Oke, semuanya, Salesbot salon kecantikan kita sudah selesai. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan bisa ngebantu kamu untuk ngebuat salesbot impian kamu. Kalau kalian mau salesbot ini, kalian bisa pindai pakai kode QR yang kita sediain di video, atau kalian juga bisa langsung daftar uji coba lewat website kami. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa kalau kalian suka video ini untuk like, komen, dan subscribe. Dadah, sampai jumpa lagi.